Begitu pula nanti jika 5 tahun ke depan Demokrat kembali mendapatkan peran dalam pemerintahan, itu juga harus kita lakukan, karena bentuk dari kesetiaan itu menurut saya yang paling baik adalah dengan bekerja sungguh-sungguh. Jumlahnya Mas? Oke lah jumlahnya. Berarti oke Mas ya? Berarti lebih dari yang sekarang gitu. Mungkin untuk kementerian apa aja gitu Mas? Iya, termasuk itu. Tawaran-tawaran. Termasuk itu. Jadi artinya saya sendiri ingin melepaskan supaya nggak ada beban juga, tapi pada saatnya beliau akan menyampaikan lah, pasti beliau akan menyampaikan. Saya tidak mau berandai-andai nanti kalau keliru juga nggak bagus gitu ya, keliru nggak bagus. Tapi yang penting saya punya belief ya, keyakinan bahwa beliau akan benar-benar melibatkan kita dengan sangat baik lah gitu. Jadi apakah udah ada bocoran dari Demokrat jatah menterinya berapa gitu? Jatahnya? Iya. Spill. Tadi kan katanya sudah fokus, berarti sudah ada pembagiannya dong Mas. Iya. Bisa. Barangkali pertemuan itu dibahas mungkin Mas. Ini kan dengan kata-kata tadi Mas, dengan Pak Prabowo. Sinyal-sinyal dari Pak Prabowo seperti itu. Sinyalnya kuat, sinyal nggak perlu pakai repeater. Jadi kami, ya, saya teman-teman juga mungkin bisa ngikuti. Saya tuh jarang komentar yang terkait dengan power sharing. Saya mengatakan elegannya power sharing, bukan bagi-bagi sembarangan itu, tapi memang power itu harus di-share secara tepat, proporsional, dan yang paling penting power sharing itu menuju tujuan besarnya apa. Nah, saya yakin kita yang tergabung dalam KIM ini juga ingin pemerintahan ke depan Prabowo Gibran ini sukses. Karena kalau sukses, rakyat yang akan merasakannya. Kami yang mendapatkan amanah tentu harus punya tanggung jawab moral untuk menyukseskan pemerintahan Prabowo Gibran ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, power sharing ini penting, dan saya bersyukurnya Pak Prabowo adalah seorang tokoh yang sangat memegang komitmen. Beliau sejak awal mengatakan kita akan bersama-sama dalam perjuangan di masa pemilu maupun dalam mengawal pemerintahan ke depan. Saya pegang di situ. Saya berhenti di situ. Mengapa? Karena saya tidak ingin membebani beliau dengan yang lain-lain. Sehingga ketika sudah saya ketahui komitmennya seperti apa, maka selebihnya saya siap menjalankan tugas. Demokrat siap menjalankan tugas. Sehingga saya balik kepada beliau, jika ditanyakan, Bapak menugaskan kami di mana? Kami akan siapkan orang-orangnya. Sehingga saya pernah menyampaikan itu, ingat gak waktu itu buka puasa itu, kami siap menyiapkan orang-orang untuk bisa menjalankan tugas. Mudah-mudahan tidak mengecewakan. Tapi yang jelas kita tidak mengarani ini dan itu, tetapi diskusi iya, ditanya iya. Saya juga menjawab, kalau boleh, ini kompetensi yang kami miliki. Tapi yang punya hak prerogatif Presiden. Beliau yang paling tahu. Dan saya rasa kemarin kuliah umum di Kemhan itu, kalimat awal-awal beliau itu adalah mengatakan negara ini kalau mau hebat, sumber daya manusianya harus tepat sasaran. The right man on the right place. Artinya beliau punya prinsip seperti itu. Kami juga merasa senang kalau ditempatkan sesuai dengan tadi, the right man on the right place, di tempat yang benar, di tempat yang pas gitu. Tidak ada yang salah, tapi yang pas dengan kompetensi dan potensi yang kita miliki. Oleh karena itu, saya hanya mengatakan, Bapak tugaskan kami di mana, kami siapkan orang-orangnya. Saya sendiri tentu selama memimpin Demokrat ingin juga menunjukkan bahwa Demokrat kalau menjadi bagian dalam pemerintahan, kami akan bertanggung jawab lahir batin. Begitu ya. Ini contoh ya, sekali lagi saya saat ini mendapatkan amanah dari Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ingin menjalankan tugas semaksimal sesuai dengan kemampuan saya. Kalau ada kurang-kurang ya mohon dimaklumi dan dimaafkan, tetapi saya hanya ingin mencoba yang terbaik.